Aduh guys, ini lagi mana guys? Aduh. Oke guys, welcome back to my channel. Don't forget to like, comment, and subscribe nih guys. Jadi kita lagi di dalam. Ini cantik banget. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang kebenaran. Musuh kejahatan, kekasih kebenaran. Aduh, bukan kebenaran Papa Zola, tapi kebenaran ilmiah dalam filsafat ilmu guys. Apa sih kebenaran itu? Apa ya kebenaran ilmiah itu? Ayo mikir. Aha, aku tahu. Oke guys, jadi sebelum kita memahami apa sih itu kebenaran ilmiah, maka kita harus tahu apa arti kebenaran. Kebenaran dalam ilmu pengetahuan atau kebenaran ilmiah adalah suatu pengetahuan yang sudah jelas dan pasti kebenarannya menurut norma-norma atau prinsip-prinsip keilmuan. Kebenaran ilmiah juga agak memiliki sifat yang objektif karena di dalamnya mengandung beberapa pengetahuan menurut sudut pandang yang berbeda-beda, tetapi tetap saling bersesuaian. Nah, kebenaran ilmiah memiliki 3 sifat dasar, yaitu yang pertama struktur yang rasional logis, dan kedua isi empiris, ketiga dapat diterapkan atau pragmatis. Kebenaran yang didapatkan dengan cara ilmiah yang digunakan dengan logika dan bukti-bukti empiris untuk menemukan sesuatu kesimpulan sebagai sebuah kebenaran merupakan kebenaran yang ilmiah. Salah satu contoh cara mencari kebenaran menurut ilmu pengetahuan adalah dengan melakukan penyelidikan dan penelitian untuk mencari dan menemukan data empiris dengan menggunakan cara dan prosedur yang ilmiah. Sebagai contoh sederhana kebenaran ilmiah di dalam lingkungan hidup masyarakat berupa bercocok tanam pohon mangga, yaitu apakah benar pemberian pupuk pada pohon mangga dapat menyuburkan pertumbuhan pohon mangga? Maka dilakukan eksperimen dengan membentuk 2 kelompok objek penelitian, yaitu pohon mangga yang diberikan pupuk secukupnya dalam jangka waktu tertentu dengan metode ilmiah, sedangkan pohon mangga yang lain tidak diberikan pupuk. Maka dapat dilihat hasil yang akan diperolehnya. Oke guys, jadi mungkin cukup itu ranah yang bisa saya sampaikan, yaitu terkait pengertian kebenaran ilmiah. Nah, dalam kebenaran ilmiah pasti memiliki teori-teori kan dan sifat-sifatnya. Maka pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari kami. Sekian dan terima kasih. Iya. Guys, kembali lagi dengan saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari yang tadi. Nah, di sini sekarang selanjutnya kita akan membahas tentang teori-teori kebenaran. Apa saja sih teori-teori kebenaran di dalam filsafat? Nah, yang pertama di sini saya akan membahas tentang teori pragmatis. Nah, teori pragmatis ini dikemukakan oleh Charles Peirce 1839 sampai 1914. Nah, teori yang ada dalam makalah yang diberi judul How to Make Ideals Clear yang terbit pada tahun 1878 mengatakan bahwa kebenaran akan selalu berubah dan tergantung serta dapat dinilai lewat pengalaman selanjutnya. Nah, kebenaran mutlak universal berdiri sendiri dan tetap dinilai tidak ada oleh Charles. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang teori yang kedua, yaitu teori korespondensi atau dikemukakan oleh Bertrand Russell tahun 1872 sampai 1970. Nah, di sini teori korespondensi ini merupakan teori yang memiliki pandangan yang maksudnya di sini adalah tentang seluruh pernyataan dianggap benar jika terhubung dengan fakta yang ada. Sebuah ungkapan atau keputusan dikatakan benar jika terdapat sebuah fakta yang dapat membuktikan kebenaran tersebut secara utuh. Nah, selanjutnya ada namanya teori koherensi atau teori konsistensi. Maksudnya di sini adalah teori yang berasal dari 3 ilmuwan Spinoza, Berkeley, dan Hegel ini menjelaskan bahwa sebuah pengetahuan
dianggap benar jika suatu proposisi tersebut mempunyai keterkaitan dengan ide-ide dari proposisi sebelumnya yang dinilai benar. Nah, teori ini menyimpulkan bahwa kebenaran itu sebuah ilmu pengetahuan yang dapat diuji melalui kejadian di masa lalu atau dengan melakukan pembuktian logis atau matematis. Nah, teori yang selanjutnya adalah teori performatif. Nah, teori performatif ini menyatakan bahwa kebenaran akan diputuskan atau ditetapkan oleh pemegang otoritas tertentu. Teori ini performatif ini menjelaskan suatu pernyataan yang nggak benar jika ia menciptakan realitas. Jadi pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tetapi justru dengan pernyataan itu tercipta realitas sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu. Nah, yang terakhir itu adalah teori konsensus. Nah, teori konsensus ini adalah teori yang jika teori tersebut berdasarkan pada paradigma atau perspektif tertentu dan terdapat komunitas ilmuwan yang mengakui atau mendukung paradigma tersebut. Nah, teori ini menelaah mengenai integrasi nilai di tengah masyarakat. Sedangkan teori konflik menelaah mengenai konflik kepentingan dan koersi yang menyatukan masyarakat di bawah tekanan-tekanan tersebut. Seperti itu teman-teman. Jadi ada 5 teori yang tadi yang saya jelaskan tentang teori-teori kebenaran. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Nurpadila Siregar. Kali ini kita akan membahas tentang sifat kebenaran ilmiah. Apa saja sih yang termasuk sifat kebenaran ilmiah itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Kebenaran ilmiah memiliki 3 sifat dasar, yaitu struktur yang rasional dan logis. Yang kedua, berisikan empiris. Dan yang ketiga, dapat diterapkan atau pragmatis. Kebenaran ilmiah memiliki jenis-jenis tersendiri yang berbeda dengan kebenaran lainnya. Ada 3 jenis kebenaran ilmiah. Yang pertama yaitu kebenaran ontologikal, yaitu kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat kepada segala sesuatu yang ada maupun diadakan. Yang kedua yaitu kebenaran epistemologikal, yaitu di mana kebenaran ini ada hubungannya dengan pengetahuan manusia. Dan yang ketiga yaitu kebenaran semantikal, yaitu kebenaran yang terdapat serta melekat di dalam tutur kata dan bahasa dalam kehidupan kita sehari-hari.